Bolo horor. Followers yang mungkin lagi sendirian, lampu kamar sengaja diredupkan, headset nempel di telinga. Malam ini aku mau ngajak kalian dengerin satu cerita yang jujur saja, sampai sekarang kalau aku inget, tengkuk ini masih sering merinding sendiri. Bukan karena hantunya kelihatan, bukan karena ada penampakan berdarah-darah, tapi karena yang terdengar waktu itu adalah suara tawa anak kecil dari sumur kosong yang katanya sudah ditutup puluhan tahun. Dan anehnya bolo horor, semua orang di desa itu pernah dengar suara yang sama, dengan tawa yang sama, dengan jam yang hampir selalu sama. Aku dapat cerita ini dari seorang kawan lama, namanya Damar. Dia bukan orang yang suka ngarang cerita, kerjanya tukang servis pompa air, keliling desa ke desa. Orang yang logis, keras kepala dan selalu bilang, kalau nggak kelihatan ya jangan dipercaya. Sampai satu malam, dia berhenti ngomong soal logika sama sekali. Damar pertama kali datang ke desa itu karena panggilan darurat. Pompa air warga mati total, padahal musim kemarau lagi ganas-ganasnya. Nama desanya Desa Wonoasih, desa kecil yang letaknya agak masuk ke dalam, jauh dari jalan besar. Kalau malam, lampu jalan cuma ada di perempatan utama. Sisanya gelap, cuma diterangi lampu teras rumah warga yang warnanya kuning redup. Waktu Damar sampai, matahari sudah hampir tenggelam. Langit jingga pucat, angin sore dingin tapi aneh. Sunyi, bukan sunyi biasa. Sunyi yang bikin telinga seperti berdenging sendiri. Warga yang manggil Damar adalah Pak Sastro, lelaki tua, badannya kurus, kulitnya gelap terbakar matahari. Pak Sastro ini kelihatan gelisah dari awal. Bukan panik, tapi seperti orang yang menyimpan sesuatu dan berharap tidak perlu diceritakan. Pompa air yang rusak itu posisinya di belakang rumah Pak Sastro. Dan disitulah bolo horor, Damar pertama kali melihat sumur tua itu. Sumurnya sudah ditutup beton, permukaannya retak-retak, ditumbuhi lumut. Di sekelilingnya ada pagar bambu setinggi dada orang dewasa. Tapi bambunya sudah lapuk, miring ke sana-sini. Ini sumur lama mas, kata Pak Sastro cepat, seolah takut Damar bertanya. Airnya sudah nggak dipakai. Damar cuma mengangguk, fokusnya cuma satu, pompa air. Sampai saat matahari benar-benar tenggelam dan azan maghrib dari musola desa terdengar samar, Damar mendengar sesuatu. Suara itu pelan, terlalu pelan untuk langsung dikenali. Seperti cekikan. Damar berhenti kerja. Dia pikir itu suara anak-anak main di luar. Tapi anehnya, suasana di sekitar rumah Pak Sastro kosong. Gak ada suara orang ngobrol, gak ada anak lari-lari. Cuma suara jangkrik dan tawa itu. Tawa anak kecil. Bolo horor, tawa anak kecil itu bukan yang ceria. Bukan tawa main petak umpat. Tapi tawa yang pendek-pendek, putus, seperti orang yang menahan nafas. Damar refleks nengok ke arah sumur. Pak Sastro yang berdiri di sampingnya langsung pucat. Mas, jangan nengok situ, katanya pelan, hampir berbisik. Damar ketawa kecil, berusaha santai. Bapak bercanda ya? Anak siapa itu? Pak Sastro nggak jawab. Tangannya gemetar. Dan saat itu, tawa itu berhenti mendadak. Sunyi lagi. Damar akhirnya menyelesaikan pekerjaannya dengan perasaan gak enak. Pompa air hidup, air keluar deras. Tapi Pak Sastro malah kelihatan semakin tegang. Mas Damar, katanya sebelum Damar pamit. Kalau dengar suara apapun malam ini, jangan dibalas, jangan dicari. Damar mengira itu cuma sugesti orang desa. Dia pamit, naik motor, cari penginapan kecil di pinggir desa karena sudah kemalaman. Penginapannya sederhana, satu kamar, satu kasur tipis, kipas angin yang bunyinya berdecit. Jam dinding menunjukkan jam 22.40. Damar baru rebahan 5 menit saat suara itu terdengar lagi. Tertawa. Kali ini lebih jelas. Datangnya dari luar kamar. Damar duduk, bulu kuduknya berdiri. Bolo horor, tawa itu bukan suara rekaman, bukan suara anak sungguhan yang berlari-lari.
Tawa itu terdengar seolah mulutnya sangat dekat dengan tanah. Seperti berasal dari bawah. Damar buka pintu pelan. Lorong penginapan kosong. Lampu bohlam berkedip. Dan di ujung lorong, tepat di halaman belakang penginapan itu, ada sumur tua lagi. Sumurnya bentuknya sama persis. Ditutup beton, retak-retak, berbau tanah basah. Dan saat Damar menatap ke arah sumur itu, tawa anak kecil terdengar lagi. Kali ini, tepat dari dalam sumur. Damar mundur. Kakinya lemas. Tiba-tiba dari belakang, penjaga penginapan muncul. "Mas, jangan dideketin," katanya datar. Kalau dengar tawa, pura-pura nggak dengar. Damar menelan ludah. "Kenapa, Pak?" Penjaga penginapan itu menatap sumur lama sekali. Lalu berkata, "Di sini, kalau dengar tawa anak kecil dari sumur, itu artinya ada yang belum pulang." Kalimat itu sederhana, tapi cara dia mengucapkannya seperti orang yang sudah mengulang kalimat itu terlalu sering, sampai maknanya berubah jadi beban. Penjaga penginapan menyuruh Damar masuk kembali ke kamar. Pintu dikunci, lampu dimatikan. "Mas, tidur saja. Jangan mikir apa-apa. Jangan keluar kamar sampai pagi," katanya sebelum pergi. Tapi bolo horor, siapa yang bisa tidur setelah dengar begitu? Damar berbaring, mata terbuka lebar. Kipas angin berdecit. Jam dinding bertekak keras, seolah disengaja. Pukul 23.17. Tawa itu terdengar lagi. Kali ini bukan dari luar. Suara itu terdengar seperti ada di bawah kasur. Damar langsung duduk, tangannya gemetar. Dia menahan diri untuk tidak menyalakan lampu, karena ada perasaan aneh. Kalau lampu dinyalakan, sesuatu akan terlihat. Tawa itu berhenti, diganti suara seperti kuku kecil menggesek lantai. Pelan, seret. Damar menutup telinganya, mata terpejam. Mulutnya komat-kamit baca apa saja yang dia ingat. Entah berapa lama, akhirnya suara itu menghilang. Kamar kembali sunyi. Pagi harinya Damar bangun dengan tubuh pegal dan mata merah. Penjaga penginapan menunggunya di depan kamar, seolah tidak tidur semalaman juga. "Mas, kalau mau tahu, tanya orang paling tua di desa ini. Namanya Mbah Wiryo." Mbah Wiryo tinggal di ujung desa. Rumahnya sederhana, dinding kayu, atap genteng tua. Di depan rumah ada kursi panjang dan sebuah sumur tua. Sumur itu lagi ditutup beton, retak, lumut. Damar menelan ludah. Mbah Wiryo keluar dengan langkah pelan. Matanya sayu tapi tajam. "Kamu dengar ya?" katanya tanpa basa-basi. "Dengar apa, Mbah?" tanya Damar kaget. Tawa itu. Damar mengangguk pelan. Mbah Wiryo duduk, menghela napas panjang, lalu mulai bercerita. Puluhan tahun lalu, desa Wonoasih belum seperti sekarang. Masih banyak kebun, hutan kecil, dan sumur-sumur terbuka di halaman rumah. Air jernih, dingin. Ada seorang anak perempuan, namanya Sri. Sri ini anak bungsu. Usianya waktu itu baru sekitar 6 tahun. Ceria, suka main sendiri dan paling sering duduk di pinggir sumur. Ibunya sering melarang, tapi Sri selalu bilang, "Ada temanku di bawah." Awalnya orang tua mengira itu imajinasi anak kecil. Sampai suatu sore, Sri tidak pulang. Warga mencari, sampai malam. Akhirnya ada yang mendengar, tawa. Datangnya dari sumur di belakang rumah. Warga mendekat, mengintip, dan mereka melihat bayangan kecil di dasar sumur. Sri masih hidup, masih tertawa. Tapi air di sumur itu sudah hampir penuh. Warga panik. Tali diturunkan. Dan di saat tali hampir sampai, tawa itu berubah. Bukan tawa ceria lagi, tapi tawa panjang, melengking, bercampur tangis. Air naik dengan cepat, terlalu cepat. Dan sebelum siapapun sempat menurunkan ember, Sri menghilang. Air sumur kembali tenang. Sejak hari itu, sumur-sumur di desa Wonoasih mulai ditutup, satu persatu. Tapi tawa itu tidak ikut terkubur. "Kenapa tawanya muncul dari sumur kosong, Mbah?" tanya Damar. Mbah Wiryo menatapnya lama.
Karena yang kosong itu bukan sumurnya, tapi tempat pulangnya. Damar merinding. Mbah Wiryo menjelaskan, tawa itu selalu muncul ketika malam sepi, ketika orang tidak siap, dan ketika sumur tidak lagi dipakai. Seolah Sri mencari seseorang yang mau mendengarkan, atau mau menggantikan. Tambah Mbah Wiryo lirih. Hari itu, Damar berniat langsung pergi dari desa, tapi motornya mogok dan hujan turun deras. Terpaksa, dia harus menginap 1 malam lagi. Malam kedua itu, tawa itu terdengar lebih dekat. Bukan cuma 1, tapi banyak. Tawa anak-anak kecil, saling bersahutan dari setiap arah, dan semuanya datang dari sumur-sumur yang sudah ditutup. Bolo horor, di malam itulah Damar akhirnya melihat sesuatu. Sesuatu yang membuatnya tidak pernah lagi berani mendekati sumur kosong sampai sekarang. Hujan turun sejak maghrib. Bukan hujan biasa. Tetesannya besar, berat, menghantam atap seng penginapan seperti jari-jari yang mengetuk tanpa sabar. Damar duduk di kasur. Tasnya sudah siap. Motor mogok, sinyal hilang, hujan tak menunjukkan tanda akan reda. Jam dinding menunjukkan pukul 22.56. Dan tepat saat jarum menit menyentuh angka 12, tawa itu muncul. Bukan 1, bukan 2, puluhan. Bolo horor, tawa anak kecil itu datang dari berbagai arah. Dari halaman, dari lorong, dari bawah lantai. Seolah-olah penginapan itu dikelilingi sumur-sumur tak terlihat. Damar berdiri, nafasnya berat, tangannya berkeringat. Tiba-tiba, duk, suara keras di luar kamar. Seperti beton yang bergeser. Damar mengintip dari jendela kecil kamar. Hujan membuat pandangan kabur. Tapi samar-samar, dia melihatnya. Tutup sumur di halaman belakang penginapan bergeser sedikit. Tidak terbuka penuh. Hanya cukup untuk menyisakan celah gelap. Dan dari celah itu, muncul suara tawa yang paling jelas. Lebih dekat. Lebih nyaring. Lebih lapar. Damar menutup mulutnya agar tidak bersuara. Kakinya gemetar. Lalu, sesuatu muncul dari celah itu. Bukan tangan, bukan kepala, tapi rambut. Hitam, basah, menjuntai perlahan ke atas beton. Rambut anak kecil. Damar mundur sampai punggungnya menempel dinding. Matanya tidak berkedip. Rambut itu bergerak, seperti ada yang mencoba naik, tapi tertahan. Dan tiba-tiba, semua tawa berhenti. Sunyi. Hujan masih turun, tapi suara itu seperti jauh sekali. Lalu terdengar suara lirih. "Mas, main yuk." Damar menutup telinganya, menggeleng keras. "Mas, aku sendirian." Suara itu sekarang seperti datang dari dalam kepala. "Aku dingin." Tiba-tiba, pintu kamar diketuk. Pelan. 3 kali. Tok, tok, tok. Damar hampir berteriak. Tapi dia ingat pesan semua orang di desa itu. Jangan dibalas. Jangan dicari. Ketukan itu berhenti. Diganti, suara tawa lagi. Tapi kali ini, tepat di balik pintu. Damar duduk, memeluk lutut. Tubuhnya bergetar. Air mata keluar tanpa dia sadari. Dan di saat itulah, jam dinding berbunyi. Tik, jam itu berhenti. Jarumnya berhenti tepat di pukul 23.59. Dan bersamaan dengan itu, tutup sumur di luar terbuka penuh. Gerak, suara beton diseret kasar. Damar tidak perlu melihat untuk tahu sesuatu sudah keluar. Langkah kaki kecil terdengar. Basah,
Pelan, plak, plak, mendekat ke kamar. Di bawah pintu muncul bayangan kecil, pendek, rambut panjang. Bayangan itu berhenti tepat di depan pintu. Lalu, tawa itu berubah. Bukan tawa anak kecil lagi, tapi suara serak, dalam, seperti berasal dari tenggorokan yang terisi air. Dan suara itu berkata, "Mas, aku nggak pulang-pulang." Damar menutup matanya, berteriak dalam hati. Detik terasa sangat lama. Lalu tiba-tiba, semua berhenti. Jam berdetak lagi. Hujan meredah. Sunyi. Pagi datang. Damar membuka pintu perlahan. Halaman kosong. Sumur itu tertutup kembali. Tapi, di atas beton penutupnya ada jejak tangan kecil. Jejak basah. 5 jari. Kecil. Seperti tangan anak usia 6 tahun. Damar tidak pamit siapa-siapa pagi itu. Dia menuntun motornya keluar desa. Anehnya, motor langsung hidup. Sebelum keluar desa, dia menoleh ke belakang. Dan di pinggir jalan, dekat sumur pertama yang dia lihat di rumah Pak Sastro, berdiri seorang anak perempuan. Bajunya lusuh, rambutnya basah, matanya hitam, tanpa putih. Anak itu tersenyum dan tertawa pelan. Bolo horor, sejak malam itu, setiap sumur kosong yang dilewati Damar, dia selalu dengar suara tawa samar. Bukan selalu jelas, tapi cukup untuk mengingatkan bahwa ada yang belum pulang dan masih mencari jalan keluar. Cerita ini bukan cuma milik desa Wonoasih, karena sampai sekarang di banyak desa, kalau kalian berdiri dekat sumur tua di malam sepi dan kalian dengar suara tawa anak kecil, ingat satu hal: jangan dijawab. Jangan didekati, dan jangan pernah mengintip ke dalam sumur kosong. Karena bisa jadi, yang tertawa itu sedang menunggu kalian untuk menggantikan tempatnya. Baik, bolo horor, tarik nafas sebentar. Sekarang, kita lanjut. Damar mengira semuanya selesai ketika dia keluar dari desa Wonoasih pagi itu. Motor melaju, angin pagi dingin menerpa wajahnya. Dan suara tawa itu perlahan tenggelam oleh suara mesin. Tapi ada satu hal yang tidak dia sadari saat itu, bolo horor. Sejak malam kedua itu, bayangan kecil itu tidak pernah benar-benar tinggal di desa. Hari-hari setelahnya, Damar mulai mengalami hal-hal aneh. Awalnya ringan, seperti suara air menetes di kamar mandi rumahnya sendiri, padahal keran tertutup rapat. Lalu, suara cekikikan kecil saat dia sendirian. Selalu pelan, selalu singkat, selalu terdengar seperti anak yang sedang menahan tawa. Damar mencoba mengabaikannya. Dia kerja seperti biasa, servis pompa, sumur bor, toren air. Sampai suatu siang, dia dapat panggilan dari desa lain. Desa yang tidak pernah dia datangi sebelumnya. Nama desanya Desa Kedung Jati. Dan saat Damar sampai di sana, hal pertama yang dia lihat adalah sumur tua di depan rumah warga. Ditutup beton, retak, lumut, persis. Damar menelan ludah. Tangannya refleks dingin. Warga bilang sumur itu sudah lama ditutup. Airnya kering, tidak pernah dipakai. Tapi setiap malam, ada yang dengar tawa anak kecil. Damar hampir menolak pekerjaan itu. Tapi warga bilang, pompa rusak parah dan hanya dia yang bisa datang cepat. Siang itu Damar bekerja sambil jantungnya tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali angin bertiup, dia seperti dengar suara kecil memanggil. "Mas." Sore menjelang maghrib, seorang nenek menghampiri Damar. Nenek itu membungkuk. Rambutnya putih semua. "Kamu?"
"Jangan lama-lama di sini, Nak," katanya. "Yang di sumur itu sudah kenal kamu." Damar kaget. "Maksudnya, Nek?" Nenek itu tersenyum pahit. "Bajumu bau tanah basah." Malam itu Damar memutuskan pulang, tapi lagi-lagi motornya mati dan hujan turun. Hujan selalu datang di waktu yang sama. Bolo Horor pukul 23.30. Dan di jam itulah tawa itu kembali terdengar. Bukan dari satu sumur, tapi dari semua arah. Seolah-olah di setiap desa, di setiap tempat yang pernah ada sumur tua, ada satu suara yang sama. Damar akhirnya sadar. Ini bukan cuma tentang Sri. Bukan cuma satu anak. Mbah Wiryo pernah bilang, yang kosong itu bukan sumurnya, tapi tempat pulangnya. Dan malam itu, Damar mengerti maksudnya. Di desa Kedung Jati ada cerita lama tentang anak-anak yang hilang, jatuh ke sumur, tenggelam, tidak pernah ditemukan jasadnya. Mereka tidak mati dengan tenang, dan sumur adalah batas. Bukan jalan ke bawah, tapi jalan pulang yang gagal. Anak-anak itu tidak tahu mereka sudah mati. Yang mereka tahu cuma satu hal. Mereka ingin naik, keluar. Tapi setiap kali sumur ditutup, jalan itu ditutup juga. Mereka terjebak. Dan satu-satunya cara keluar adalah mengganti. Damar mulai bermimpi buruk. Setiap malam mimpi yang sama. Dia berdiri di dasar sumur. Air dingin sampai leher. Dinding licin, gelap. Dan di sekelilingnya, anak-anak. Puluhan. Mereka menatapnya dengan mata hitam, tanpa putih. Tersenyum. Lalu, satu anak perempuan melangkah maju. Rambutnya basah, bajunya lusuh. "Sri, kamu dengar aku, Mas," katanya. "Kamu lihat aku." Air naik. Anak-anak lain tenggelam satu persatu. Sri tetap berdiri. Tidak basah. "Kalau kamu turun, aku bisa naik." Damar terbangun dengan jeritan. Dan mulai malam itu, setiap kali Damar mendekati sumur kosong, air sumur itu selalu terdengar bergerak, padahal kering. Di satu desa, tutup sumur bergeser sendiri. Di desa lain, ada bekas tangan kecil di beton. Di rumah Damar sendiri, kamar mandi mulai bau tanah basah setiap malam. Bolo Horor, ini bukan lagi kebetulan. Suatu malam, Damar kembali ke desa Wonoasih dengan satu tujuan, menutup semuanya. Dia menemui Mbah Wiryo. Orang tua itu sudah sakit-sakitan. "Kamu sudah ditandai," kata Mbah Wiryo. "Mereka tahu kamu bisa dengar." "Apa yang harus saya lakukan, Mbah?" Suara Damar hampir putus. Mbah Wiryo menatap sumur di depan rumahnya. "Lama. Buka satu," katanya akhirnya, "dan tutup yang lain." Malam itu, warga berkumpul. Satu sumur dibuka. Sumur tempat Sri jatuh dulu. Bolo Horor, bau yang keluar bukan air, tapi bau tanah lama. Busuk, seperti sesuatu yang terlalu lama terendam, tapi tidak membusuk sepenuhnya. Damar menatap ke dalam. Gelap. Lalu terdengar suara. Bukan tawa. Tangisan. Tangisan anak-anak. Puluhan suara. "Kami mau pulang." Air sumur naik perlahan, tapi tidak sampai meluap. Mbah Wiryo berdoa dengan suara gemetar. Warga menutup mata. Dan satu persatu, suara itu naik. Bukan secara fisik, tapi seperti beban yang dilepaskan. Udara terasa ringan. Tawa itu berhenti malam itu. Desa Wonoasih kembali tenang. Tapi, Sri tidak ikut naik. Damar tahu itu. Karena malam terakhirnya di desa itu, Sri berdiri di depan sumur. Sendirian. Katanya pelan. "Aku sudah lama di bawah. Aku lupa jalan pulang." Damar menangis. "Maaf." Sri tersenyum kecil. "Hehehe. Aku cuma mau ditemani." Pagi harinya, sumur itu runtuh sendiri. Tanah amblas. Dan sejak hari itu, tawa anak kecil dari sumur kosong tidak pernah terdengar lagi di desa Wonoasih.
Tapi bolo horor, di desa lain, di tempat lain, sumur-sumur tua masih ada. Dan kalau suatu malam, kalian dengar suara tawa anak kecil, ingat, mungkin itu bukan Sri. Tapi, anak lain yang juga belum pulang. Dan dia sedang berharap kalian mau mendekat. Sedikit saja.